Halo co-friends, untuk soal seperti ini, pertama-tama kita tentukan dulu fungsi objektif dan fungsi kendalanya. Ini fungsi objektif. Nah, untuk fungsi objektif itu kita lihat yang bagian sini. Barang jenis 1 dijual seharga 250.000, barang jenis 2 400.000. Maka variabel X itu adalah untuk barang jenis 1 dan barang jenis 2. Kita bisa tuliskan Z sama dengan 250.000 kali X tambah 400.000 kali Y. Nah, selanjutnya untuk fungsi kendala. Fungsi kendala itu, ini kita baca soalnya, memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B. Nah, untuk barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Barang jenis 2, ini dan ini. Maka, kalau soalnya seperti ini, kita buatkan dulu tabel. Ini untuk barang jenis 1, barang jenis 2. Kemudian ini untuk unsur A dan unsur B. Nah, kita lihat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 diperlukan 3 unsur A dan 2 unsur B. Untuk unsur A memerlukan 18. Dan untuk unsur B diperlukan 24. Maka persamaan matematikanya itu X tambah 3Y kecil sama dengan 18 dan 2X tambah 2Y kecil sama dengan 24. Nah, kenapa tandanya kecil sama dengan? Karena hanya diperlukan ini 18 unsur A dan 24 unsur B. Tidak boleh lebih. Ini kita sebut dengan persamaan yang pertama. Kemudian, untuk ini kita bisa sederhanakan. Bagi 2, X tambah Y kecil sama dengan 12. Persamaan yang kedua. Selanjutnya, ada juga fungsi kendala X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Persamaan yang ketiga, ini persamaan yang keempat. Kenapa X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0? Karena barang jenis 1 dan barang jenis 2 itu jumlahnya pasti paling tidak 0 atau lebih besar dari 0. Tidak mungkin minus. Selanjutnya, untuk persamaan garis pertama dan kedua, kita cari dulu titik potong dengan sumbu X dan Y. X tambah 3Y sama dengan 18. Maka untuk X-nya 0, Y-nya itu sama dengan 6, dan untuk Y-nya sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 18. Persamaan garis yang kedua yaitu X tambah Y sama dengan 12. Maka untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 12, dan untuk Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 12. Maka kita tuliskan titik potongnya itu 0,6 dan 18,0. Sedangkan untuk ini 0,12 dan 12,0. Untuk titik 0,6 itu kita kasih nama A. Untuk titik 18,0 kita kasih nama B. Sedangkan untuk titik 0,12 kita namakan C. Dan untuk titik 12,0 kita sebut titik D. Selanjutnya kita gambar garisnya. Kita lihat ternyata ini mempunyai titik potong. Nah, untuk titik potongnya itu kita kasih nama saja E. Pokoknya tadi lupa ditulis D. Nah, untuk mencari koordinat titik E itu kita menggunakan persamaan 1 dan 2. Misalnya, untuk ini X sama dengan 12 kurang Y. X sama dengan 12 kurang Y ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi X-nya itu kita ganti dengan 12 kurang Y. Jadi 12 kurang Y tambah 3Y sama dengan 18. Maka 3Y kurang Y itu 2Y. 18 kurang 12 itu sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 3. Sedangkan untuk X-nya sendiri 12 kurang 3 sama dengan 9. Maka titik potong E yaitu 9,3. Nah, sekarang kita lihat di sini tandanya kurang atau sama dengan. Nah, ini tadi tanda sama dengannya itu berarti garisnya penuh, tidak putus-putus. Sedangkan untuk daerah arsiran dari 2X tambah 2Y kecil sama dengan 24 dan X tambah Y kecil sama dengan 18, itu kita lihat dari konstanta Y dan tandanya. Jadi, kalau tandanya di sini ini plus dan ini tandanya kurang dari, maka plus kali minus. Maka arsirannya itu harusnya di bawah garis. Di bawah garis ini. Begitu pula dengan yang ini, sama plus kali minus, itu minus berarti di bawah garis. Tapi, pada kesempatan kali ini, saya akan mengarsir
di bagian atas garis. Mengapa? Supaya nanti kita mendapatkan daerah himpunan penyelesaian itu berwarna putih, agar tidak membingungkan saat melihat grafiknya. Nah, untuk persamaan 3 dan 4 ini, X besar sama dengan 0, ini wilayahnya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengarsir daerah lawannya. Begitu pula dengan Y besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya berwarna putih tanpa arsiran seperti yang tadi saya katakan. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya ini memiliki 4 titik pojok, yaitu titik pojok O, titik pojok D, titik pojok E, dan titik pojok A. Kemudian, kita mencari fungsi objektif di keempat titik pojok ini. Nah, untuk titik pojok O dengan koordinat 0,0, Z-nya juga sama dengan 0. Kemudian, titik D 12,0, Z-nya sama dengan 250.000 dikali dengan 12, itu sama dengan 3 juta. Titik E 9,3, maka Z sama dengan 250.000 kali 9, itu berarti 2.250.000 tambah dengan 400.000 kali 3, yaitu 1.200.000. Maka nilai Z-nya sama dengan 3.450.000. Selanjutnya, untuk titik A, itu Z-nya sama dengan 250.000 kali 0, 400.000 kali 6, itu 2.400.000. Nah, yang ditanyakan itu adalah penjualannya mencapai maksimum. Berarti nilai Z yang maksimum. Dari sini, dari keempat titik pojok ini kita lihat nilai Z yang maksimum itu di koordinat titik E dengan koordinat 9,3. 9 barang jenis 1 dan 3 barang jenis 2. Maka jawabannya adalah E. Sampai jumpa di soal selanjutnya.